Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zaman mereka, bukan pada zamanmu. Saya, Eni Lawati, Kepala SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug, Sekolah Penggerak Angkatan 1. SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug merupakan salah satu sekolah swasta di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang beralamatkan di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curug Tengah, Provinsi Bengkulu. SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug atau yang lebih dikenal dengan nama SDUA memiliki murid yang berjumlah 869 siswa yang memiliki keberagaman karakteristik dan latar belakang. Namun, faktor tersebut membuat guru dan tenaga kependidikan di SDUA lebih termotivasi untuk mampu memenuhi kebutuhan tumbuh kembang siswa. Salah satunya melalui keterlibatan langsung dalam program Sekolah Penggerak Angkatan 1 yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada episode 7 Merdeka Belajar. Program Sekolah Penggerak merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan visi misi pendidikan Indonesia yang berdaulat, maju, serta mewujudkan kepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Hal ini selaras dengan visi misi serta tujuan SD Unggulan Aisyah Taman Harapan, yaitu membiasakan menggunakan IT dalam proses belajar mengajar untuk mewujudkan siswa yang handal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak merebaknya COVID-19, guru dan siswa bahkan orang tua mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar karena terbatasnya ruang dan waktu dalam berinteraksi. Hal ini menyebabkan beberapa dampak negatif. Salah satunya siswa yang menjadi ketergantungan dengan gadget, mengantuk, dan kurangnya semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tahun 2020, paradigma pembelajaran saya harus berkembang karena munculnya pandemi COVID. Akibatnya, hal ini pun berdampak pada keberlangsungan pembelajaran di kelas saya, yang awalnya dilakukan tatap muka menjadi tatap maya. Namun, hal ini menjadi kesulitan bagi saya dalam memfasilitasi murid mengembangkan dirinya, mulai terbatasnya perangkat, tidak meratanya jaringan, hingga minimnya kemampuan saya sebagai guru dan begitu pun murid-murid saya. Beberapa kendala yang dihadapi membuat sekolah harus menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini. Kepala sekolah, guru, siswa, dan semua stakeholder sekolah perlu meningkatkan kapasitas diri, bergerak, dan berinovasi sesuai dengan kodrat zaman, dan tetap memenuhi kebutuhan murid. Untuk menjawab tantangan ini, SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug mengupayakan program digitalisasi sekolah, yakni dengan pemanfaatan IT dalam ekosistem sekolah maupun manajemen sekolah. Sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug meningkatkan digitalisasi sekolah dan menerapkannya di seluruh aspek kegiatan. Rapor pendidikan merupakan dasar dalam menganalisis, merencanakan, dan memperbaiki kualitas pendidikan, serta dijadikan dasar dalam perencanaan berbasis data. Raport dapat diakses oleh kepala sekolah dan guru melalui akun Belajar ID, sehingga semua stakeholder sekolah dapat bersama memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. Dalam pemanfaatan digitalisasi sekolah, saya selaku Kepala SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug menggunakan salah satu platform digital, yakni Google Form, yang saya gunakan untuk kegiatan refleksi guru.
Guru mengisi Google Form untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan diri serta memberikan saran dan masukan yang membangun demi kemajuan sekolah. Google Form juga digunakan sebagai alat voting untuk apresiasi guru di peringatan Hari Guru Nasional setiap tahunnya. Selain itu, juga sebagai refleksi dari wali siswa guna perbaikan sekolah ke depannya. Digitalisasi sekolah juga dimulai dari guru belajar mandiri melalui salah satu platform digital yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, yakni Platform Merdeka Mengajar atau PMM, yang mencakup pelatihan mandiri, membuat aksi nyata, hingga mendapatkan sertifikat, melihat berbagai video inspirasi, mengikuti komunitas belajar, melihat contoh perangkat ajar, dan banyak lainnya yang sesuai dengan kebutuhan murid dalam menerapkan kurikulum merdeka. Selain itu, digitalisasi sekolah dapat dilihat juga dari proses belajar mengajar yang menyenangkan baik di dalam maupun di luar kelas. Siswa menggunakan Chromebook yang merupakan bantuan dari pemerintah melalui dana APBN tahun 2021 dengan memanfaatkan akun Belajar ID. Melalui akun Belajar ID ini, siswa dapat mengakses berbagai hal, di antaranya mengerjakan ANBK dan belajar menyenangkan bersama guru. Selain itu, guru dan siswa memanfaatkan akun Belajar ID dalam pemanfaatan aplikasi Canva. Siswa belajar menggunakan Canva untuk membuat poster pojok literasi kelas. Guru juga memanfaatkan dalam pembuatan video praktik baik pembelajaran, pembuatan aksi nyata dalam PMM, serta pembuatan administrasi pembelajaran. Digitalisasi sekolah juga dilakukan guru SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug dengan belajar melalui aplikasi WordWall, yang merupakan aplikasi pembuat game edukasi yang mudah digunakan dan menyediakan berbagai fitur di dalamnya sehingga bisa membuat kelas menjadi lebih seru dan menarik. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam mendidik kita harus sesuai dengan kodratnya, di mana kodrat alam, para peserta didik sekolah dasar merupakan siswa yang cenderung dalam bermain. Sedangkan kodrat zaman, artinya sebagai seorang pendidik sudah semestinya menuntun peserta didik agar bisa melek teknologi dan memanfaatkan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran interaktif WordWall merupakan salah satu media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan dalam menerapkan pembelajaran berbasis digital. Aplikasi ini juga digunakan guru sebagai bentuk asesmen diagnostik awal kognitif guna mengetahui pemahaman awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan guru. Dalam pembelajaran lainnya, digitalisasi sekolah dilakukan dengan pemanfaatan aplikasi Android Kamus Kata Bahasa Rejang yang digunakan oleh guru dan siswa. Aplikasi kata ini adalah salah satu fitur dalam aplikasi Android yang merupakan hasil karya aplikasi siswa Ananda Muhammad Fatin Halim, salah satu siswa SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curug. Guru juga dapat memanfaatkan media pembelajaran audio-visual dalam pembelajaran tahsin dan tahfiz Quran atau T2Q dengan menggunakan PowerPoint dan murotal sehingga dapat memudahkan siswa untuk menghafalkan surah-surah dalam Al-Quran.
Pemanfaatan digitalisasi sekolah juga digunakan sebagai sarana penyebar luasan informasi dan edukasi melalui media sosial sekolah. Media sosial yang digunakan diantaranya Facebook dan Instagram yang berisikan galeri foto, video, serta informasi yang berkaitan dengan kegiatan murid ataupun sekolah. Sekolah juga memanfaatkan TikTok untuk menyebarluaskan praktik baik kegiatan murid di sekolah. YouTube digunakan sekolah sebagai media untuk mengabadikan serta berbagi praktik baik guru dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan Marobaite Belajar Baso yang merupakan salah satu program revitalisasi bahasa daerah. Sebagai media informasi terbaru dan menarik untuk dibaca oleh para pengguna internet, sekolah juga membuat website sekolah dan website literasi yang dikelola oleh guru. Website tersebut juga dijadikan sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan penyampaian informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Selanjutnya, melakukan refleksi dengan menyampaikan pendapat dan pengalaman yang berkaitan dengan pemanfaatan digitalisasi sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fahrudin Ashadi MPDI, wali siswi Malayeka Larissa Sibil, yang sebelumnya juga 3 orang anak saya alumni dari Sekolah Dasar Unggulan Aisyah Taman Harapan. Perkembangan sekolah ini sangat mendukung untuk kegiatan digitalisasi, dan saya melihat bahwa anak-anak saya sangat cakap dalam berinteraksi melalui dunia digital, terutama YouTube, medsos, dan alat-alat elektronik lainnya. Menurut saya perkembangan ini sangat baik karena menyangkut bagaimana familiar anak-anak sekarang berhadapan dengan dunia digital atau dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan di era digital mengharuskan kita untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk dapat mengakses dengan mudah dan mendapatkan ilmu pengetahuan secara cepat dan luas. Namun, setiap zamannya pasti memiliki tantangan. Demikian pula dengan era digital saat ini. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya, peserta didik akan kecanduan gadget. Kemudian peserta didik akan malas jika belajar hanya dengan menggunakan buku-buku saja. Bagi pendidik, era digital ini menyebabkan mereka harus banyak belajar dan juga membuka wawasan yang harus sesuai dengan era digital. Bagi guru yang kurang pengalaman dalam ilmu IT, tentunya mereka harus banyak belajar untuk mengimbangi peserta didik yang tentunya lebih melek akan teknologi pada saat ini. Dan era digital inilah yang mengakibatkan dan juga menyebabkan kita sebagai pendidik harus lebih banyak belajar dan juga memanfaatkan platform pendidikan dan juga pengajaran untuk kita lebih dapat memaksimalkan tugas kita sebagai pendidik, membimbing peserta didik, memfasilitasi peserta didik yang sesuai dengan era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar di SDUA. Selain sekolahnya yang nyaman, Ustadz dan Umi kami mengajar dengan menggunakan media. Selain itu, kami juga diajarkan menggunakan beberapa aplikasi editing seperti CapCut dan Canva, dan juga beberapa media sosial seperti TikTok, IG, Facebook, sehingga kami bijak dalam menggunakan media sosial. SDUA Sekolah Islam Melek Teknologi. Sampai jumpa. Demikianlah praktik baik penggunaan digitalisasi sekolah dari SD Unggulan Asia Taman Harapan Surup.
Bapak Ibu, praktik baik ini tidak akan bermanfaat jika kita tidak menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Salam semangat, ayo bergerak demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia.